got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Sistem endoktrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Kata hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu hormon yang artinya membuat gerakan atau membangkitkan. Sementara itu, hormon mengatur berbagai proses yang mengatur kehidupan, sedangkan sistem endoktrin mempunyai 5 fungsi. Di antaranya, 1. Membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Yang kelima, melakukan respons korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Klasifikasi hormon berdasarkan struktur dapat membedakan menjadi hormon yang larut dalam air ataupun yang larut dalam lemak. Hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida, misalnya insulin, glukagon, hormon adrenokortikotropik, dan katekolamin. Hormon yang larut dalam lemak termasuk steroid, misalnya estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron, dan tironin. Hormon yang larut dalam air bekerja melalui sistem messenger kedua, sementara hormon steroid dapat menembus membran sel dengan bebas, sementara hormon berperan sebagai pembawa pesan untuk mengkoordinasikan kegiatan berbagai di dalam organ tubuh. Karena alasan ini, kelenjar-kelenjar tersebut disebut sebagai kelenjar tanpa ductus. Kelenjar endoktrin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresi langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar tanoa melewati ductus atau saluran dari hasil sekresi disebut hormon. Meskipun setiap hormon adalah unik dan mempunyai fungsi dan struktur tersendiri, namun semua hormon mempunyai karakteristik. Berikut karakteristik hormon yang disekresikan ke dalam salah satu 3 pola, yaitu sekresi diurnal adalah pola yang naik dan turun dalam periode 24 jam. Kortisol adalah contoh hormon diurnal. Kadar kortisol meningkat pada pagi hari dan turun pada malam hari. Yang kedua, pola sekresi hormonal pulsatif dan siklik naik turun sepanjang waktu tertentu seperti bulanan. Estrogen adalah non-siklik dengan puncak dan lembahnya menyebabkan siklus menstruasi. Yang ketiga, tipe sekresi hormonal yang ketiga ini yaitu variabel dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Hormon paratiroid disekresi dalam respon terhadap kadar kalsium serum. Hormon bekerja dalam sistem umpan balik. Loop umpan balik dapat positif atau negatif dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan dalam situasi lingkungan yang optimal. Hormon mengontrol laju aktivitas seluler dan hormon tidak mengawali perubahan biokimia. Hormon hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai melalui fungsi spesifik. Pelepasan hormon dari satu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar lainnya. Hormon secara konstan direktivate oleh hepar atau mekanisme lain dan diekskresi oleh ginjal. Nah, jadi hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang mengkoordinasikan berbagai fungsi dalam tubuh. Beberapa kelenjar organ dan jaringan membuat dan melepaskan hormon. Banyak di antaranya membentuk sistem endoktrin.
Bagian di dalam tubuh yang termasuk dalam sistem endokrin dan memproduksi hormon adalah yang pertama kelenjar hipotalamus, yang kedua kelenjar hipofisis, yang ketiga kelenjar pineal, yang keempat kelenjar tiroid, yang kelima kelenjar paratiroid, yang keenam kelenjar adrenal. Namun, tidak hanya sistem endokrin, beberapa hormon juga diproduksi dan dilepaskan oleh jaringan tubuh lainnya seperti sistem pencernaan, yaitu pankreas, lambung, dan usus halus, yaitu organ reproduksi, ginjal, hati, jaringan lemak, dan plasenta. Fungsi hormon setelah diproduksi di dalam tubuh, hormon akan disalurkan ke berbagai organ yang membutuhkannya agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Secara umum, fungsi hormon adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung proses reproduksi dan fungsi seksual. Yang kedua, mendukung fungsi kognitif. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, mencerna makanan. Yang kelima, membantu penyerapan gizi. Yang keenam, mengatur siklus tidur. Yang ketujuh, membantu kinerja organ jantung. Yang kedelapan, mempengaruhi suasana hati atau mood. Yang kesembilan, mengatur keseimbangan dalam tubuh termasuk keseimbangan tekanan darah, gula darah, elektrolit, cairan, dan suhu tubuh. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang hormon glukokortikoid. Apa sih hormon glukokortikoid itu? Glukokortikoid adalah golongan hormon steroid yang memberikan pengaruh terhadap metabolisme nutrisi. Penamaan glukokortikoid yaitu glukosa plus korteks plus steroid, yang menunjukkan keberadaan golongan ini sebagai regulator glukosa yang disintesis pada korteks adrenal dan mempunyai struktur steroid. Hormon glukokortikoid memiliki efek metabolik, yaitu hormon glukokortikoid mengaktifasi konversi protein menjadi glukosa melalui lintasan gluconeogenesis di dalam hati dan menstimulasi konversi lebih lanjut menjadi glikogen. Peningkatan senyawa nitrogen pada urin yang telah terjadi setelah peningkatan glukokortikoid merupakan akibat dari mobilisasi asam amino dari protein yang mengalami reaksi proteolitik dan adanya senyawa karbon yang terjadi sepanjang lintasan gluconeogenesis. Pada metabolisme lipid, glukokortikoid memberikan dua efek regulasi, yaitu redistribusi senyawa lipid dan aktivasi senyawa lipolitik. Dosis tinggi glukokortikoid dapat menyebabkan senyawa lipid bergerak menuju upper terang dan wajah. Glukokortikoid memiliki kapasitas imun untuk membinasakan limfosit, mengembangkan timosit, dan menginduksi apoptosis. Oleh karena itu, sering digunakan untuk penanganan peradangan seperti artritis, kolagen vaskular diseases, radang paru-paru, asma, dan beberapa jenis radang hati lainnya, dan radang kulit. Hormon glukokortikoid, terutama kortisol, berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk dalam mengatasi stres dan mengatur metabolisme energi. Glukokortikoid adalah golongan hormon steroid yang memiliki 21 atom karbon dan berperan dalam berbagai fungsi tubuh. Fungsi utama glukokortikoid yaitu metabolisme nutrisi. Glukokortikoid mengaktifasi konversi protein menjadi glukosa melalui lintasan gluconeogenesis di dalam hati. Ini membantu untuk meningkatkan pasukan glukosa untuk energi. Peningkatan senyawa nitrogen dalam urin setelah peningkatan glukokortikoid terjadi karena mobilisasi asam amino dari protein yang mengalami reaksi proteolitik dan konversi menjadi glukosa pada metabolisme lipid. Glukokortikoid ini memiliki dua efek regulasi, yaitu redistribusi senyawa lipid dan aktivasi senyawa lipolitik. Yang dua, efek pada jaringan dan organ. Dosis kronis glukokortikoid dapat menyebabkan atrofi pada jaringan limfatik,
otot, osteoporosis, dan penipisan kulit. Peran dalam sistem kekebalan tubuh, glukokortikoid memiliki kapasitas untuk membinasakan limfosit dan mengembangkan timosit dan menginduksi apoptosis.